Komunikasi suatu ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif antara individu ataupun kelompok. Komunikasi juga bagian yang sangat penting dalam hidup manusia untuk bersosialisasi. Melakukan komunikasi membuat kamu bisa mengerti dan memahami orang lain. Apalagi zaman sekarang ini komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, atau bisa juga menggunakan sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Syifa Salsabila dengan NIM 2313844. Saya dari PMI 3C. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan ilmu komunikasi. Perkembangan ilmu komunikasi dapat ditelusuri dari zaman Yunani kuno. Dahulu, ilmu komunikasi belum dikenal. Di zaman itu, ilmu komunikasi dikenal dengan istilah retorika. Retorika yang dalam bahasa Inggris yaitu retorik, yang artinya ilmu bicara. Ilmuwan pertama yang mengkaji ilmu komunikasi adalah Aristoteles. Menurut Stuart, akar kata dari komunikasi berasal dari kata komunikan atau berbagi, kemudian berkembang ke dalam bahasa Latin. Komunis jadi komunikasi, setidaknya mengandung bahasa berbagi, kesamaan atau pemahaman pesan. Dengan begitu, secara kata, proses komunikasi bisa dicoba dengan baik jika ada pesan yang dibagi ke pihak lain. Pesan yang bertujuan untuk mencapai kesamaan dalam pemahaman secara dikatakan berkomunikasi apabila ada pesan yang dibagikan kepada orang lain. Pesan tersebut harus bisa dipahami oleh lawan bicara. Apabila pesan yang dibagikan tidak bisa dipahami, berarti tidak dapat diraihnya makna komunikasi, yaitu kesamaan. Kemudian komunikasi semakin lengkap jika melibatkan banyak orang. Misalnya terjadi proses pertukaran pesan antara seseorang dengan orang lain. Proses pertukaran pesan itu juga harus menciptakan kebersamaan dalam pesan. Dengan kata lain, antar pihak yang terlibat dalam pertukaran pesan harus saling memahami atas pembicaraan yang dibicarakan. Ilmu komunikasi memiliki 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode tradisi retorika. Periode ini dimulai sejak zaman Yunani kuno. Adapun tokoh utama di zaman tersebut adalah Aristoteles dan Plato, yang menganggap bahwa retorika merupakan seni yang dipraktikkan. Aristoteles memberi gagasan bahwa retorika terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada etos atau bisa disebut juga dengan kredibilitas sumber. Yang kedua ada pantos atau bisa disebut juga dengan hal yang berkaitan dengan emosi. Dan yang ketiga ada logos, bisa disebut juga atau dengan hal yang berkaitan dengan fakta. Selain itu, Aristoteles juga menganggap bahwa retorika juga termasuk ke dalam filsafat. Kemudian retorika mengalami perkembangan beriringan dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 105 Masehi, ditemukannya kertas oleh seorang berkebangsaan Tionghoa bernama Cai Lun di Cina. Kertas asal Cina itu dijadikan rahasia negara selama bertahun-tahun, sehingga akhirnya dijual ke negara luar seperti Korea dan Jepang. Abad ke-7, kertas baru dikenal di negara Arab. Abad ke-12, kertas sudah sampai ke negara Eropa. Perkembangannya semakin pesat sejak ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 oleh Gutenberg, sehingga pada saat itu sudah banyak buku dengan adanya kertas serta mesin cetak. Di abad pertengahan itu, komunikasi mengalami perkembangan dari sisi institusional. Pada abad ke-18 pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles, Cicero dan Quintilian menjadi dasar dari bidang speech communication, yaitu komunikasi
Pada zaman itu juga, retorika tidak diartikan lagi sebagai upaya persuasi seorang, melainkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang berkomunikasi dengan orang lain. Periode yang kedua yaitu periode pertumbuhan. Di periode pertumbuhan ini terdapat tiga peristiwa penting yang terjadi di periode ini, yaitu penemuan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, telegraf, dan televisi, proses industrialisasi serta modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Pecahnya Perang Dunia I dan II. Di periode ini jurnalisme telah berkembang sebagai sebuah ilmu di Amerika dengan diterbitkannya sebuah buku berjudul The Social Order karya Robert Bierstadt pada tahun 1457. Kemudian pada tahun 1903 didirikannya sekolah jurnalistik oleh Joseph Pulitzer, seorang tokoh pers kenamaan di Amerika Serikat. Dari sinilah jurnalisme kemudian dikembangkan menjadi komunikasi massa. Periode yang ketiga yaitu periode konsolidasi. Dalam periode ini ilmu komunikasi dikonsolidasikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisiplinar. Cakupan bidang studi komunikasi pun mulai diperjelas dan dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. Periode yang keempat yaitu periode teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialis. Secara institusional, pesatnya perkembangan ilmu komunikasi tercermin dalam beberapa indikator, antara lain semakin banyaknya jumlah universitas yang menyelenggarakan program studi ilmu komunikasi, semakin banyak asosiasi-asosiasi profesional di bidang komunikasi, semakin banyak pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi. Jadi 4 yang tadi itu termasuk periode perkembangan ilmu komunikasi. Oke. Jadi komunikasi dapat diartikan secara luas karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya komunikasi. Komunikasi akan berlangsung jika ada kesamaan makna mengenai percakapan. Kesamaan bahasa yang digunakan belum tentu mengantarkan percakapan kepada kesamaan makna. Percakapan akan berlangsung komunikatif apabila kedua individu sama-sama mengerti komunikasi bahasa yang digunakan dan mengerti makna dari bahasa yang diperbincangkan. Komunikasi bukan hanya melalui suara, tetapi melalui berbagai macam cara yang dimana komunikasi ini bisa menghubungkan antara sesama manusia. Pentingnya mengetahui bagaimana sejarah tentang komunikasi. Periode komunikasi terbagi kepada 4 bagian, yaitu periode tradisi retorika, periode pertumbuhan, periode konsolidasi, dan periode teknologi komunikasi. A few moments later. Cukup sekian video tentang penjelasan perkembangan ilmu komunikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.